Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ITMI dimanapun teman-teman berada. Balik lagi di channel ITMI PD Sukoharjo. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini berkesempatan hadir di rumah Ketua ITMI PD Sukoharjo, yaitu Bapak Heri Suyanto, dan tentunya selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kali ini sangat luar biasa. Ini menjadi kehormatan bagi kami. Ini bisa hadir di rumah Bapak Heri Suyanto. Ini sudah ada di samping saya Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anan Bukhari. Siap. Gimana kabar Mas Heri? Alhamdulillah sehat, jasmani, rohani, ekonomi. Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Iya. Ekonomi, meskipun banyak yang mengatakan hujan dan lain sebagainya, tapi kita wamen harus tetap bersyukur. Siap, begitu. alhamdulillah Mas Anan. Nah, ini alhamdulillah Mas Heri, kami ucapkan terima kasih sudah mempersilahkan kami dari tim channel ITMI SKH menghadiri ke rumah panjenengan. Oke, siap. Ini sebelumnya ini rumah panjenengan ini termasuk di alamat mana ini Mas Heri? Di Saripan RT 02 RW 12 Makam Haji Kartosuro Sukoharjo. Kebetulan di sini dijadikan sekretariat itu sejak tahun 2012 atau 2013. Jadi di sini sekalian dienggo sekretariat, kadang ada kegiatan-kegiatan juga di sini, tapi kegiatan secara umumnya kita pindah-pindah ya, jadi tidak di sini. Jadi multifungsi ya, seperti itu. Ada kalanya dulu waktu COVID, waktu masih pembatasan sempat pertemuan juga di sini secara kecil gitu ya Mas Heri. Iya, betul, Terus rapat-rapat juga di sini. Dan tentunya kalau teman-teman ITMI PD yang lainnya ingin bertamu, tentunya ibarat rumahnya ITMI PD Sukoharjo di sini ya, begitu betul, Mas Heri. Dan tadi insya Allah disambut dengan luar biasa. Momen istimewa untuk ITMI secara umum. Ya. Dan ini menjadi tempat ITMI Sukoharjo. Seperti itu Mas Heri. Ya. Mas Heri, sebelumnya ini mohon maaf nih, kita kesini ingin mengenal lebih dekat. Nah, mengenal lebih dekat kepada panjenengan terlebih dahulu. Secara latar belakang Mas Heri, tentunya ITMI PD Sukoharjo atau ITMI secara umum adalah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah, seperti itu. Mas Heri, secara umum masuk ke ITMI, pertama kali masuk ke ITMI mungkin baru awal-awal itu ITMI mana dan tahun berapa itu Mas Heri? Terima kasih Mas Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari Mas Anan yang sudah kerso hadir di sekretariat ITMI, yaitu di tempat saya atau tempat kami ya. Untuk pertanyaan dari Mas Anan, kapan saya bergabung di ITMI itu sejak tahun 2007 itu di Sragen. ITMI Sragen. Iya, saya asli kan Sragen. Kebetulan waktu itu pas waktu deklarasi pertama, yaitu ketuanya Bapak Hidayat, itu saya menghadiri deklarasi pada saat itu tahun 2007. Kebetulan saya juga masih bujang, saya masih kerja di Jogja. Jadi alhamdulillah 2007, terus 2009 kami nikah, 2012 kami tetap tinggal di Sukoharjo. Saya gabung di Sukoharjo sampai sekarang gitu, Mas. Ini berarti waktu itu ketuanya Pak Hidayat, itu Pak Hidayat yang sekarang ketua wilayah? Iya betul. Alhamdulillah. Itu waktu itu jabat 2 kali atau 2 periode Pak Hidayat, terus ke wilayah juga 2 kali, tapi ini yang kedua sudah 2 tahunan ya untuk yang ini. Gitu. Okay. Tadi jenengan sampaikan bahwa waktu itu masih bujang dan menikah di tahun 2009. Dan posisi jenengan di Jogja, berarti itu bisa dibilang kayak ini ya, merantau seperti ya? Betul Mas, merantau. Kami bukan kami ya, saya sekolahnya kan di PSBN yang bakti sosial itu di Surakarta. Itu sebelum di wisuda saya sudah merantau di Jogja. Saya ini dulu bahasanya PKL ya, dari panti ke panti. Kebetulan itu pas PKL saya di Jogja. Setelah alhamdulillah dari beliau itu Bapak Robin dan Ibu Ponira itu waktu saya pamit untuk wisuda itu menanyakan bahwasanya sudah dapat kerjaan belum, kalau belum kerja di sini lagi. Alhamdulillah ditawari seperti itu. Gitu. Tahun 2006 itu PKL, terus 2006 akhir itu di wisuda, 2007 awal saya masuk lagi ke Jogja. Gitu. Gitu Mas.
Siap. Nah, ini secara singkat ini kira-kira istri panjenengan ini panjenengan bertemunya itu waktu di mana dan seperti apa, mungkin secara singkat saja mungkin Mas Heri. Siap Mas. Secara singkat sebenarnya saya kan tunanetra tidak dari lahir ya. Jadi tahun 2000 itu kecelakaan, terus 2003 saya masuk ke istilahnya bahasanya kalau kita di tunanetra itu asrama kan itu. Terus 2006 saya di wisuda, 2006 itu saya kenal dengan istri di Jogja. Tapi sama-sama tunanetra nih, sama-sama alumni PSBN, tapi kita tidak kenal alias belum kenal pada saat itu. Alhamdulillah di Jogja itu dipertemukan dengan teman itu cerita kalau di situ ada alumni dari Pajang atau dari PSBN kan itu. Alhamdulillah saya dipertemukan, terus ya setelah dari teman ke teman itu ditemukan kayak jadi kenal ya gitu Mas. Berarti bisa dibilang beda angkatan ya, atau beda. Tapi itu ya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyuratkan perjodohan itu tetap lewat dari jalan manapun, dan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang belum menikah, ini termasuk buat saya sendiri. Jadi jangan pernah ngelokro, masih ada rahasia-rahasia Allah yang belum terjabarkan untuk kita semua, seperti itu. Nah, Mas Heri sendiri untuk pernikahan ini alhamdulillah sudah dikaruniai berapa anak? Iya, alhamdulillah di tahun 2009 kami menikah, tahun 2010 Maret itu anak pertama yang lahir cewek. Berarti langsung. Askia Salsabila Martasari. Di tahun 2012 Firda Citra Octaviani. Jadi anak kami dua. Sekarang yang cewek semua. Cewek. Yang pertama itu kelas 2 SMP, yang kedua SMP. Kelas 5 SD. Cewek semua, istri juga kebetulan cewek. Saya paling cakep Mas. Nah ini Mas Heri, sebelum kita kemana-mana, mungkin terakhir untuk soal ini perjodohan ini, menjenengan menikah usia berapa Mas Heri? Usia 22 Mas. 22. Ini berarti. Jadi pertimbangan saya sama istri dulu tuh karena kita kerjanya terapis, otomatis kan kita menggunakan tenaga. Jadi beda seperti yang kerja di kantor kan pikiran yang kerja. Sedang kita kan terapis itu tenaga. Harapan saya dan istri atau kami itu anak-anak sudah besar tidak memerlukan biaya, kami sudah setelah sudah selesai untuk menyekolahkan dan sebagainya. Kita masih muda Mas. Harapan kami seperti itu. Jadi qadarullah kami nikah muda juga langsung dikasih momongan. Jadi tidak butuh lama. Biasanya ada yang 2, 3, 4, 5 tahun kan itu. Kebetulan saya itu 2 bulan itu langsung isi, terus sekarang anak udah besar-besar alhamdulillah. Masih muda. Dan ini berarti posisi di Saripan atau di Makam Haji ini panjenengan menetapkan bahwasannya panjenengan berada di sini itu semenjak setelah jenengan keliling-keliling kota-kota itu tahun berapa Mas Heri pulang ke daerah sini? Oh gitu Mas. Oh ya ngapunten, mungkin istri bisa dijelaskan dari mana? Mungkin ada jenengan dari Sragen. Oh iya, kebetulan istri juga dari Saripan yang sekretariat ini, tapi bukan rumahnya istri ya. Jadi gitu. Kalau sini gang 2, kalau istri di gang 1. Jadi yang depan gitu. Itu istri asli sini, kelahiran sini, dan sekarang tetap di sini. Asli Saripan, Makam Haji Kartosuro Sukoharjo. Yang saya netap di sini di Saripan sini sejak tahun 2019, 1 tahun sebelum Covid. Nah, sebelumnya itu saya di kampung sebelah itu sejak tahun 2011 sampai ke 19. Nah, sebelumnya itu ya kita pindah-pindah Mas, ke Jogja, ke Bandung, ke Malang. Terakhir kita sama istri di Madiun. Alhamdulillah. Betul Mas. Gitu. Nah ini Mas Heri, jenengan sendiri untuk profesi berserta istri adalah terapis. Dulunya mengenyam pendidikan di PSBN Bakti Candrasa. Nah, ngapunten untuk kita flashback ke belakang, jenengan masuk ke Bakti Candrasa usia berapa Mas? Ke Bakti Candrasa itu 16 tahun Mas. 16 tahun, luar biasa. Muda, sudah berani memutuskan untuk bahwasanya masa depan itu harus dicari berdasarkan skill dan juga keterampilan. Nah, ini berarti secara ngapunten untuk pendidikan formal Mas Heri? Saya non formal Mas. Non formal. Tidak pernah sekolah sama sekali. Berarti SD? Enggak. Nah, ini buat pengetahuan teman-teman semua bahwasanya, dan ini memang banyak terjadi Mas Heri di kalangan tunanetra. Bahkan saya berani mengakui saya sendiri juga pendidikan itu sempat berada sampai cuma di SD. Seperti itu. Ini bukan suatu aib tentunya Mas Heri ya. Yang penting kita bisa survive atau kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan bukan berdasarkan ijazah tapi keterampilan yang bisa menjadi bekal
kita semua Iya, seperti itu. Yang namanya belajar itu sebenarnya tidak harus di bangku sekolahan Mas. Dalam arti kan kita di luar pun juga bisa ya, Betul, di luar iya. sekolahan pun bisa belajar kayak gitu. Jadi ini kita fleksibel. Iya, Mas Heri. Mungkin kita mulai masuk ke pembahasan soal organisasi nih Mas Heri. Monggo Mas Anan. Kenapa panjenengan memilih ITMI sebagai rumah panjenengan bersosialisasi, berorganisasi dan belajar untuk berkomunikasi? Itu kenapa panjenengan memilih di ITMI Mas Heri? Mungkin di tahun 2007 itu. Ya, kebetulan di tahun 2006 tadi yang saya sampaikan tadi wisuda tadi kayak saya juga belum kenal dunia tunanetra secara umum ya Mas ya, karena masih pendidikan di PSBN kan. Alhamdulillah di tahun 2007 itu saya ditelepon dengan tadi Pak Hidayat tadi. Setelah Pak Hidayat itu senior saya di asrama atau di PSBN yang itu. Kemudian ditelepon, disuruh gabung, dikenalkan ITMI. ITMI itu apa? Ikatan Tunanetra Muslim. Terus ngapain di ITMI itu loh. Akhirnya kita dikasih tahu bahwasanya itu dakwah di kalangan kita kan itu. Ada program-programnya yang untuk kemandirian tunanetra, untuk untuk kelangsungan hidup seperti profesi saya terapis kayak gitu Mas. Jadi kedepannya seperti apa itu di ITMI itu ada. Jadi kenapa saya milih ITMI? Juga ada sebenarnya organisasi lain pernah gabung, tapi secara nyaman dan kenyamanan tuh person itu di ITMI yang saya rasakan itu kekeluarganya luar biasa Mas. Jadi alhamdulillah itu sementara sampai saat ini. Kalau kita melihat ITMI ini memang satu tujuan yang namanya aja kita labeli dengan kalimat Muslim, dan ketika di ADART kita memang cenderung kita tekankan untuk sisi dakwah atau lebih secara umum ke agamaan seperti itu Mas Heri. Jadinya memang itu menjadi utama, dan alhamdulillah dengan adanya ITMI ini juga bisa membantu teman-teman di daerah itu minimal secara organisasi ada yang menampung seperti itu Mas Heri. Nah, sebagai wadah. Untuk perjalanan panjenengan sendiri sampai itu di waktu jenengan merantau ke Jogja, bahkan kalau nggak salah sempat ke Madiun, itu status juga ITMI Sragen apa sudah ke Sukoharjo ini Mas Heri? Kalau di Jogja masih ITMI Sragen Mas, karena kan sebelum 2009 gitu. 2009 kami nikah, saya memutuskan keluar dari ITMI Sragen, saya pindah ke ITMI Sukoharjo. Lah kebetulan pas waktu di Madiun itu sudah belum di ITMI Sukoharjo, tapi kami sudah tidak aktif di ITMI Sragen karena masa transisi gitu. Jadi pindah terus benar-benar tahun 2011 saya netap di Sukoharjo itu. Saya diajak namanya Mas Wondo. Mas Wondo itu mantan ketua ITMI 2012 ke 2017. Saya diajak beliau untuk gabung, dan pada saat itu saya bendara ITMI Sukoharjo Mas. Jadi sampai bertahan sampai sekarang. Intinya seperti itu yang di ITMI Sukoharjo-nya Mas. Mas Heri. Terus untuk berarti bisa dikatakan untuk yang menghidupkan pertama kali ITMI Sukoharjo itu siapa Mas Heri? Dari tahun 2007 tuh Mas Tekad Santoso almarhum sebagai ketua pertama yang deklarasi pada saat itu Mas Tekad beserta teman-teman, ada Mas Sato juga, ya itu teman-teman. Alhamdulillah bertahan atau berkembang sampai saat ini, dan Mas Tekad sudah mendahului kita doakan untuk beliau segera diterima di sisinya. Itu jasa-jasa beliau, kami ITMI Sukoharjo bertahan sampai saat ini. Jadi sempat berapa lama itu vakum, dalam arti vakum itu ada kepengurusan tapi tidak aktif Mas, tahun 2012-13 itu. Enggak, di tahun 13-14-nya itu ada kita aktifkan lagi. Alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Tahun 2024 ini. Pernah saya mendengar bahwa ITMI Sukoharjo itu waktu di masa vakum itu pernah pertemuan cuma 3 orang Mas Heri. Pernah Mas, malah pernah itu. Ya, itu ketuanya Mas Wondo, saya bendara. Kita sudah sampai di lokasi nggak ada umat, udah kita jajan aja Mas. Nah ini mungkin teman-teman yang mengetahui kalau ITMI Sukoharjo itu kalau bisa dikatakan sekarang Mas Heri itu pertemuan 50 orang itu minimal, bisa dikatakan bisa 70, minimal bisa ada kalanya 70. Bahkan kalau anggota kita itu mengajak keluarga tambah ramai lagi Mas Heri. Nah ini sekarang mengingat dulu ternyata cuma 2 orang lah, ini antara organisasi apa dolan ya. Begitu. Nah ini Mas Heri, untuk perkembangan organisasi di ITMI Sukoharjo itu bisa terbilang bisa kita syukuri Mas Heri ya. Untuk perkembangan sampai saat ini luar biasa. Nah ini
sebelum kita menginjak ke kepemimpinan panjenengan saat ini, dari tadi kan Mas Tekad nggih. Iya, Nah, bisa Mas jenengan Tekad. sampaikan siapa saja yang pernah menjadi ketua di ITMI PD Sukoharjo, Mas ini? Oh iya Mas, untuk ITMI Sukoharjo Pertama ya tadi secara Mas umum Tekad, lah ya, ya. secara umum tuh ITMI kan masa bakti kita 5 tahun 5 Mas. tahun, Ya, iya. 5 tahun. Mas Tekad tuh 2007 ke 12, 12. 2012 ke 17 itu Mas Wondo, 2017 ke 22 itu Pak Ahmad Raharjo. Nah, 2022 ke 2007 itu seharusnya Pak Suryanto, betul Pak Suryanto ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Terus adanya PAW Mas, pengganti PAW, antar waktu. pengganti antar waktu. Itu saya lah yang ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Suryanto untuk meneruskan di tahun 2027 Mas. Oke, siap. Nah ini kalau kita melihat seperti itu Mas Heri, dengan dinamika ketunanetraan yang ada, tentunya itu berbagai macam. Nah dari ITMI sendiri, karena jenengan, nah ini teman-teman perlu kami sampaikan juga, Mas Heri ini selain ketua ITMI PD Sukoharjo juga menjadi pengurus di PW Mas Heri. Iya, Di bidang apa Mas Heri? Saya di bidang ketua bidang organisasi Mas. Bidang organisasi. Ya, itu yang saya pengembangan itu ada di saya, pembinaan untuk organisasi juga saya ada. Nanti pengembangan itu kalau di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota yang ada ITMI-nya itu ada 29 pun yang 2 baru belum lama ini, sekitar akhir tahun 2023 kemarin. Jadi di situ kami masih ada PR, selaku saya ketua bidang 1 atau bidang organisasi itu saya dan Mas Mareta itu ada PR untuk yang belum ada ITMI-nya itu tugas kami Mas untuk pengembangan gitu. Nah ini berarti kebetulan karena beliau ini termasuk ketua bidang 1 yang mendalami seputar keorganisasian. Nah ini tentunya ADART ibarat boso Jawane ngelotok. Ngelotok. Nah ini kami mau tanyakan Mas Heri, kan dinamika tunanetra dengan segala sumber dayanya, dengan segala lika-liku di dalam kehidupannya, ada yang pernah awas, ada yang dari lahir, ada yang pernah ke SLB, dan lain sebagainya. Nah ini untuk teman-teman itu kan mungkin ya pengennya berjenjang ya, aku pengen jadi ketua tapi aku belum tahu sekolah, aku nah itu seperti apa Mas Heri syaratnya untuk menjadi ketua ITMI PD, ketua ITMI bukan ITMI. Laras Mas Anan, mungkin juga berdasarkan cerita saya tadi yang di depan. Nah, tidak pernah sekolah kok jadi ketua kan. Itu Mas, awalnya itu sebelum 2019 ada muktamar itu kalau ketua daerah itu minimal SD Mas, minimal SD. Adanya muktamar itu ada selayak masukan dari daerah bahwasanya kalau harus ijazah resmi atau ijazah formal itu mungkin di daerah ada yang tidak sekolah tapi dia sebenarnya mampu untuk memimpin. Tapi yang sekolah itu biasanya karena disebutkan oleh pekerjaan Mas. Jadi ada masukan dari anggota se-Indonesia ke muktamar panitia waktu itu. Akhirnya direvisi sekarang tuh formal dan non formal Mas. Jadi formal itu maksudnya SD normal, yang non formal itu seperti saya tadi yang ijazah PSBN tadi, Panti Sosial Bina Netra kalau kemarin, ya sekarang kan udah beda namanya. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau misalkan istilah dipilih atau memilih itu kan sudah ada kriteria-kriteria yang dulu persyaratannya katakanlah berat ya atau ribet, sekarang enggak berat ya ribet selama kita itu ada kemauan maksudnya kemampuan itu nanti bisa diasah. Kita mampu tapi kita nggak mau akan beda sama aja ya. Kita ada itu ada teman kita yang mengatakan mungkin ini bagian dari inamal a'malu binniat. Iya, betul. Seperti itu Mas Heri. Segala sesuatu diniati karena niat. Niatnya dulu, betul Mas Heri. Nah ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya untuk pendidikan formal sementara ini di ADART-nya ITMI itu tidak menjadi masalah. Betul. Tapi khusus di daerah Mas. Khusus daerah ya. Karena kan tingkat wilayah otomatis kan namanya juga wilayah gitu. Otomatis kan ada persyaratannya. Tapi untuk khusus daerah itu formal dan non formal itu di ADART direvisi di tahun 2019 seperti itu antara lain. Nah ini Mas Heri, dan sebenarnya saya pribadi juga mengagumi kepada seluruh ketua PD Mas Heri. Pernah di ITMI ini mengadakan satu kegiatan di PPRB Mas Heri ya. Itu yang diundang kan memang karena terbatas, itu mayoritas para ketua. Dan ternyata itu bisa kita sampaikan secara terus terang teman-teman. Waktu di kegiatan itu tidak ada uang saku ya Mas Heri. Tidak ada. Nah itu mereka berani mengeluarkan setidaknya dari kas itu pun hanya subsidi dan seterusnya menggunakan uang pribadi. Dan kira-kira
dari sudut pandangan jenengan sendiri selaku ketua, apa sih dari teman-teman ini, karena di ITMI sendiri juga tidak digaji Mas Heri. Iya, betul. Nah ini kok pada semangat dan itu buat kita semua terharu gitu loh. Itu menurut jenengan itu karena apa? Semangat apa itu yang bisa menggerakkan ketua-ketua ini kok bisa sampai sebegitunya gitu? Gini Mas, untuk secara umum ya, tunanetra kan secara umum diakui maupun tidak diakui kan kita kaum minoritas Mas. Jadi Betul, iya. bahkan di kelurahan itu cuma ada 1, ada 2, bahkan nggak ada di kelurahan tunanetra. Betul. Nah, kenapa kok kita semangat? Makanya kita ada perkumpulan atau ada wadah namanya ITMI, kita gabung di situ. Dan ITMI itu kan sifatnya berjenjang ya, ada daerah, ada wilayah, ada pusat. Nah, kebetulan di kemarin yang jenengan tanyakan tadi di PPRBM itu pas programnya wilayah. Jadi yang diundang itu teman-teman se-Jawa Tengah, tapi hanya perwakilan gitu. Karena keterbatasan tempat dan tentunya untuk segala sesuatu juga kita terbatas. Jadi itu yang diundang itu 2 atau 3 itu ada ketua dan dewan suro, paling ada 1 pendamping atau nek sampamo itu low vision seperti saya, kebetulan saya masih bisa lihat Mas walaupun samar-samar gitu. Jadi tidak perlu pendamping, insya Allah bisa gitu. Jadi kenapa saya dan teman-teman kok semangat mengikuti kegiatan tersebut? Jadi di situ kan namanya latihan dasar kepemimpinan Mas. Jadi kita dilatih oleh pengurus wilayah itu, nanti kita praktekkan di bawah atau praktekkan di daerah. Jadi yang namanya pemimpin seperti ini itu baru latihan dasar. Semoga nanti ada latihan lanjut ya. Intinya seperti itu. Jadi kita niat untuk tadi karena kita kaum minoritas tadi kita bikin perkumpulan, alhamdulillah ada 1 kabupaten itu ada yang anggota 40, ada yang 70 ada dan seterusnya. Dan khususnya di Sukoharjo itu sampai saat ini sudah 70 lebih, 75 atau 76 anggota Mas. Itu dari yang saya sampaikan ke tadi dengan 2 atau 3 yang waktu vakum itu berjalannya waktu, kita semangati, kita kalau ITMI itu jangan mencari istilahnya sembako atau materi. Di ITMI nggak ada aja ilmu. Kita ada belajar Quran Braille, ada hafalan, terus ada kita juga kemarin kita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum itu kita berbicara masalah hukum Mas. Jadi berpikirnya saya dan teman-teman itu wis ora aruh secara penglihatan tapi ya ora aruh secara hukum kan ya waku. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga hukum Aisyah tingkat provinsi, alhamdulillah ada kenalan, beliau memberikan sosialisasi ke kami tentang hukum, bahwasanya ketika kita ada masalah tentang hukum itu beliau itu siap memfasilitasi untuk pengacaranya seperti itu Mas. Alhamdulillah. Dan itu pentingnya kita punya wadah organisasi sehingga lebih mudah ketika kita menjalin kepada entah itu instansi swasta maupun pemerintahan, kita lebih bisa dipandang seperti itu Mas Heri. Karena kalau misalkan saya pribadi Anan Bukhari ini tiba-tiba mendatangi LBH juga tanpa ada wadah yang bisa menguatkan itu juga susah Mas Heri mestinya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke ITMI Sukoharjo Mas Heri. Nah, ini kemarin jenengan diangkat menjadi ketua atau apa tadi Mas? PAW. Nah, ini tentu harapan panjenengan untuk antar anggota dulu Mas. Sebelum kita mengarah ke eksternal, untuk antar anggota sendiri yang panjenengan harapkan apa Mas Heri? Yang saya harapkan tentunya kerukunan dan kebersamaan Mas. Solid itu kan yang kita perlukan. Jadi segala sesuatu kalau memang ada masalah atau itu anggap aja masalah atau isu atau info, alangkah baiknya kita tabayunkan. Insya Allah nanti ke depannya lebih baik. Tapi karena biasa tuh Mas ada unsur suka dan tidak suka seperti itu gitu. Betul. Kita tabayunkan, insya Allah nanti ada sisi positifnya. Jadi itu dari anggota untuk pengurus atau pengurus untuk anggota itu sebenarnya kita sama. Yang namanya pengurus itu kan sebagai koordinir yang memotori kegiatan tersebut. Ketika yang disebut yang terhormati pada saat itu, ketika kita turun dari mimbar sebetulnya sama. Gitu. Tidak ada sekat-sekat Pak Ketua, bukan itunya. Jadi yang terhormat Bapak Ketua itu kan ya pada saat itu toh itu. Setelah kita turun dari mimbar selesai sambutan ya sama saya seperti teman-teman itu ya seperti nggak ada sekatnya ini pengurus ini non pengurus nggak ada. Jadi kita sama. Yang membedakan pengurus dan tidak itu ya itu tadi ketika ada kegiatan, kita kan ada kegiatan Mas seperti bulan Ramadan itu mabit ya, mabit takwa itu yang ngurusin kan pengurus. Bedanya di situ. Kalau anggota kan tidak ikut ngurusin, bedanya di situ. Terus ada kegiatan juga donor darah Mas. Setiap bulan itu kita donor darah atau setiap 35 hari. Kok bisa Mas? Harusnya kan 2 bulan sekali ya. Enggak gitu. Jadi misalkan yang hari ini kita donor, berarti bulan depan kan tidak ikut donor. Nanti bulan depannya ikut donor. Kayak gitu. Jadi setiap bulan itu ada yang kita kirim ke PMI Sukoharjo.
Itu Oke. Mas. Ya ini berarti secara umum harapan Mas Heri ini kembali ke sampul kita yaitu Ikatan Tunanetra J. Muslim Indonesia. Nah ini J. Muslim itu sangat mendorong J. keutamaan, kerukunan dan juga kedamaian di dalam kita bersosialisasi. J. Seperti itu teman-teman J. semua. Maka dari itu ketika dulu Nabi ditanya itu yang ketika beliau datang itu yang diutamakan adalah memperbaiki akhlak, waktu di masa jahiliyah dulu, dan alhamdulillah kita di ITMI harus mengutamakan kerukunan itu sendiri Mas Heri ya, dan bisa melepaskan ego dan juga kepentingan pribadi tentunya. Betul. Seperti itu Mas Heri. Nah itu untuk harapan ke faktor eksternal nih Mas Heri, ke keluar ibarat ITMI ini rumahnya. Nah ini harapan panjenengan di luar rumah itu seperti apa Mas Heri? Iya Mas, itu sudah kami garap di tahun 2017 ke 2022. Pada saat itu saya humas seperti di kepengurusan ITMI Jateng sekarang. Jadi berpikir saya gini, yang namanya humas kan mengenalkan ITMI itu ke instansi yang lain. Nah, ada ke pemerintahan, ada non pemerintah yang sifat itu mungkin ada lembaga atau ormas yang ada di Sukoharjo nggih. Ini kami sebut merek dagang karena ini kerjasama gitu. Seperti Muhammadiyah, seperti MTA, seperti NU, kita bersama dengan mereka. Jadi kita kenalkan bahwasanya kita tuh ada namanya tunanetra. Nah, tunanetra tuh ada wadahnya namanya ITMI. Di situ kita ngobrol, alhamdulillah kita sharing. Ada sisi positifnya, beliau bisa ngasih secara materi maupun non materi Mas. Dalam arti materi itu bisa pernah kita kasih dapat pas waktu Covid kita dapat sembako juga. Yang non materi mungkin bisa pembelajaran ilmu lah Mas, itu yang kita harapkan itu sebenarnya tidak sampai di sini saja, bukan. Saya ketika matur dengan beliau itu kayak gitu. Jadi hubungan kita kalau bisa jangan sampai putus di sini Pak. Kita pengen kelanjutan. Alhamdulillah di ITMI Sukoharjo bekerjasama dengan tadi LBH bekerja sama dengan Lahismu Pusat Mas. Alhamdulillah kita masih kesinambungan. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pusat itu bekerja sama kita, alhamdulillah. Jadi kalau kita berpikir tentang nilai apa sih yang kita dapat dan mereka kasih, bukan itunya, tapi berkelanjutannya itu ada sisi positifnya. Kemarin kita juga diundang ada pelatihan pijat. Terapis mahir. Iya itu. Alhamdulillah untuk teman-teman di daerah Kartasura ini juga Mas Heri ya. Di kantornya LBH di Kartasura itu. Jadi yang harapan kami seperti itu Mas, tidak hanya ibaratnya ini Mas Anan tak kasih sembako sudah selesai, bukan itunya, tapi kita ada kesinambungan seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai seakan-akan hadir itu saat hanya diberi seperti itu ya. Kita harus menjalin silaturahim atau ukhuwah Islamiyah itu kepada faktor-faktor eksternal di luar organisasi, bahkan kita jalin kepada pemerintahan maupun swasta seperti itu Mas. Kami tanamkan ke anggota juga ketika kita hadir itu diniati apa yang saya sampaikan tadi, niatnya itu. Kita niatnya ngapain? Kalau niatnya cari sembako kan di ITMI nggak ada. Makanya niatnya kita ibadah, insya Allah nanti dapat hadiah kan itu. Hadiahnya itu apa? Ya kita nggak tahu kan namanya hadiah kan itu. Alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bekerja sama dengan Bank Jateng, pernah Mas gitu. Jadi alhamdulillah beliau-beliaunya welcome dengan kami. Pernah kita menghadirkan untuk dari Polres Sukoharjo, saya datang atau sowan ke Bapak Polres Sukoharjo pada saat itu minta sosialisasi tentang hukum. Alhamdulillah beliau mengiyakan atau menyanggupi ada delegasi di ITMI Mas, ada 2 orang waktu itu, Pak Sumarti dan Pak Dwi pada saat itu. Jadi alhamdulillah juga pas waktu itu sebelum Covid, alhamdulillah kita masih komunikasi lagi, apa yang saya sampaikan tadi itu masih komunikasi. Adanya Covid kemarin saya matur dengan pihak Polres Sukoharjo itu kalau misalkan ada sembako mungkin bisa ditularkan atau bisa disampaikan ke kami yang notabene pada saat itu ada masalah tentang ekonomi Mas. Alhamdulillahnya pada saat itu disposisinya ke Polsek setempat termasuk Kartasura juga Polsek Kartasura pada saat itu yang kepalanya itu Pak Dani. Nah, sekarang udah pindah. Pak Dani itu malam-malam ke sini menanyakan rumahnya Pak Eri, saya sendiri Pak itu. Ini Pak, besok Pak Kapolda mau sini. Loh, ngapain? Pak Kapolda itu ternyata ada agenda di Rumah Sakit Surakarta Mas. Kalian mampir ke sini. Alhamdulillah pada saat itu kita dapat sembako dan uang lauk gitu Pak. Alhamdulillah. Suatu kehormatan yang luar biasa Pak Kapolda Jawa Tengah bisa hadir ke sekretariatan ITMI PD Sukoharjo atau secara tidak langsung juga rumah pribadi Mas Heri juga. Laras itu luar biasa. Itu suatu kebanggaan tersendiri, tidak bisa dinilai dengan materi Mas pada saat itu. Jadi setelah
kalau orang Jawa bilang tuh atasnya Gur Heri gitu loh. Tapi Kapolda beserta jajarannya ada Komandan Korem Surakarta, ada Pak Kapolres Sukarjo, itu juga ke sini kemarin pada saat COVID itu. Alhamdulillah. Mas Heri, kita tahu bahwa tadi di Jawa Tengah, karena ini kami ke rumah panjenengan ini dengan tujuan meliput untuk channel ITMI PD Sukoharjo sendiri, tentu nanti akan dilihat oleh PD yang lain. Tentu semangat apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk seluruh ITMI PD yang menyaksikan ini? Tentunya tidak hanya Jawa Tengah, tentunya nanti ada ITMI PD-PD yang lain atau wilayah yang lain. Nah, ini secara umum yang panjenengan harapkan untuk seluruh ITMI dari segala jajarannya PD, PW maupun PP seperti itu, Mas. Leres Mas Anan, di ITMI itu kan untuk PD itu sudah ada 160 kabupaten kota se-Indonesia. 160. Untuk wilayahnya sudah ada 28 provinsi dari 34 provinsi Mas. Cuma tinggal kurang sedikit. Itu programnya pusat. Ya ini Mas tipnya itu biar teman-teman kembali lagi solid tadi Mas. Jadi kita itu jangan seudon, jangan istilahnya ketika kita mengadakan kegiatan tuh biasanya kan tidak lepas dari proposal para donatur atau sponsor itu. Jadi di situ ada keterbukaan, ada transparansi. Insya Allah kita semuanya nanti berkembang atau solid. Kembali lagi ada ide-ide dari anggota kita tampung, ada ide-ide dari anggota kita nanti sampaikan ke rapat kepengurusan Mas. Kita pecahkan di sana. Ternyata idenya seperti ini. Jadi ide itu tidak harus dari pengurus Mas. Pengurus itu kan hanya yang menampung saja, nanti seperti apa kan itu pengurus. Tapi sebenarnya ide-ide itu dari anggota yang luar biasa tadi. Jadi semangat giatnya seperti itu. Jadi untuk PD-PD lain yang selain Sukarjo ya tentunya karena ini di channel ITMI SKH. Jadi nanti bisa disaksikan di sini giat-giatnya seperti apa. Kegiatannya nanti bisa kami share di channel YouTube SKH gitu Mas untuk kegiatan. Di ITMI Sukarjo itu pertemuannya setiap 35 hari yaitu di Sabtu Legi. Kenapa kita ngambil Sabtu Legi? Itu biasanya bukan masalah kejawennya bukan, tapi kita ada yang lebih bukan lebih besar ya, itu ada hari sebelumnya itu yang untuk pertemuan ternyata seseluraya. Kita nginduknya situ. Kenapa kok nginduknya situ? Itu ada yang namanya KMTS Sabtu Wage. Nah, Sabtu Wage itu pertemuannya setiap Sabtu Wage. Lah kita berpikirnya habis Sabtu Wage berarti besoknya Sabtu Legi ya. Semuanya induknya seperti itu, Pak. Jadi kita simpel gitu. Dan menariknya kalau kita pakai sepasaran Jawa. Itu kita bahkan tidak mungkin kalau tertib itu berbenturan dengan pertemuan yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai Sabtu ke Sabtu, Sabtu pertama, Sabtu kedua, itu suatu saat bisa berbenturan seperti itu. Iya betul Mas. Tadi kebetulan yang Sabtu Wage tadi kan itu alumni Mas, memadai alumni yang saya sampaikan tadi PSBN tadi. Itu Panti Sosial Bina Netra itu zaman kemarin atau zaman dulu. Nah, alumninya itu diwadahi di Sabtu Wage tadi itu. Akhirnya kami ITMI nginduk itu bukan nginduk ininya bukan karena ITMI kan tidak berafiliasi dengan partai manapun kan itu menjadi buat patokan. Buat patokan induknya di situ bukan induk selaku ITMI kan ITMI ada pusat, kenapa nginduk di Sabtu Wage ya? Bukan itunya tapi buat pengiling-iling. Tolak ukur aja. Tolak ukur ya, siap. Mas Heri, nah ini karena kita dari tadi menyangkut PSBN, penjenengan sendiri beserta istri usaha juga terapis ini sebenarnya tadi di dalam catatan saya tidak ada tema ini Mas, tapi saya pengen menyinggol ini sedikit saja karena ini menjadi fenomena yang tidak bisa terhindarkan dan terjadi di kalangan tunanetra yang sifatnya masih kaum milenial Mas Heri. Nah ini pendapat Mas Heri atau minimal testimoni Mas Heri sendiri yang dari muda, dari usia 22 sudah berani menikah dengan berdasarkan keterampilan terapis. Akan tetapi di kalangan sekarang ada sedikit teman-teman yang milenial ini agak sedikit malu untuk menjadi seorang terapis. Ini di luar ITMI Mas Heri. Ngapunten ini terlintas saja coba Mas Heri. Pendapatnya sedikit saja untuk kenapa kok banyak yang kurang pede untuk menjadi seorang terapis seperti itu. Siap Mas Ana. Tadi saya menyinggung tentang PSBN lah, tentang asrama lah itu karena saya ada di sini itu ya karena Bapak Ibu yang ada di PSBN Mas. Jadi saya tidak malu mengakui beliau-beliau itu atau saya tidak malu sekolah di situ. Karena sekali lagi kita masa depan. Ini jujur saja, waktu itu saya tidak kerasan Mas pada saat itu. Tahun 2003 masuk itu bulan April itu saya masuk itu sehari ya nyaman-nyaman saja, 2 hari nyaman saja, barang sudah nyampe hari ke-4 ke-5 tuh asa gak nyaman gitu. Jujur aja karena
bapak ibu saya kan basicnya kan dagang ya, warung di rumah itu loh. Kalau mau makan tuh insya Allah apa-apa ada pada waktu itu. Setelah di asrama itu kan makan sehari cuma 3 kali. Pada saat itu bener-bener lauknya cuma sama karak aja. Pada saat itu ya saya nggak nyaman. Akhirnya saya pulang, saya pamit dengan ibu asuh saya, Bu Sri Wahyuni. Terus sama beliau itu dikasih masukan. Intinya nek meh mulai gak apa boleh balio, tapi sampai di rumah kita coba direnungkan. Kira-kira nek di posisi ora weruh ning mah meh ngapain? Kerja apa? Pikirkan masa depanmu. Bener Mas, saya pulang itu Jumat sore kalau tidak salah ya, Jumat sore terus hari Sabtu sama hari Ahad ya. Itu saya sudah di rumah gak kerasan. Lucu. Di asrama gak kerasan, di rumah gak kerasan. Terus ngapain gitu. Saya pikir terus, oh iya ya, saya juga secara mata tidak normal, tapi secara pemikiran kan ya wajar, pengen nikah, pengen punya anak dan sebagainya. Terus saya mau ngapain gitu loh. Sedangkan di kampung saya basicnya tuh tani. Tani tebu itu kan nggak mungkin saya mikulin tebu ditaruh di truk itu kan nggak mungkin Mas. Jadi intinya pada saat itu saya semangat untuk belajar untuk masa depan saya. Seperti itu. Dan untuk motivasi teman-teman yang belum nikah, jadi jangan minder tentang rezeki. Insya Allah rezeki diatur sama Allah Mas. Jadi siap. Alhamdulillahnya kalau tunanetra tuh kalau melamar tuh tidak pernah ditanya kerjanya apa Mas. Ini karena sudah terbranding kan sudah kan itu. Betul, saya sama setelah calon mertua saya dulu kan lebaran tuh dari Jogja kan kita bareng ya sebelum nikah, karena kebetulan saya sama istri itu kan tempat kerjanya dekat, kita pulang bareng. Terus saya matur dengan ibu saya, dengan bapak saya mertua sini, bahwa saya bapak ibu saya badhe sowan ke sini. Ya ibu juga sama bapak mempersilahkan, tidak lah kerjamu ya apa. Ada punya kalau orang awas biasanya kayak gitu ya. Kalau sudah enggak, karena sudah tahu kita terapi, insyaallah nanti rezeki ada. Alhamdulillah. Dari muda saya enggak punya apa-apa, sekarang enggak punya apa-apa Mas. Tapi alhamdulillahnya ada anak yang selain tidak bisa diukur dengan materi. Ketika saya memberikan arahan ke anak, memberikan uang transport ke anak, sebagainya tuh tidak bisa dihitung dengan matematika secara kalkulator manusia ibaratnya. Jadi ukuran tidak punya apa-apa tadi ya benar itu loh. Tapi kalau buat remaja khusus tunanetra yang masih remaja, jangan berpikir ketika mau menikah tuh punya apa-apa dulu. Itu sulit Mas. Karena rezeki itu katanya nikah kan membuka jalan rezeki. Jadi itu makanya kita nikah dulu, insyaallah nanti ada rezeki. Entah itu dari mana, seperti apa, seperti itu. Karena untuk memotivasi yang teman-teman yang belum nikah. Jadi yang ditanyakan tadi tentang ITMI keitmian, tapi kebetulan kan saya nyinggung tentang PSBN, saya sampaikan sedikit untuk cuplikan profil pribadi saya ya. Siap. Ya itu teman-teman. Jadi panjenengan semua yang mungkin kaum milenial ini yang kurang pede untuk menjadi seorang terapis, bisa panjenengan lihat di sekitar panjenengan waktu panjenengan pertemuan ITMI mungkin ya. Itu mayoritas teman-teman itu semua sudah punya anak dan cucu. Nah, itu mereka semua bisa terhidupi dan tidak ada masalah, dalam artian tanda kutip, yang namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi tidak ada hal yang menggoncang. Nah, itu hal yang menggoncang yang alhamdulillah karena sudah punya keterampilan terapis. Karena kita mau kerja kasar, mau nguli saja juga nggak bisa, mau nyawah juga nggak bisa. Nah, ini satu-satunya yang bisa kita tekuni kalau kita memang serius, kita memang ini minimal. Insya Allah jalan rezeki Mas. Betul, siap begitu Mas Heri. Nah, ini sebelum saya tutup mungkin Mas Heri ada penyampaian terakhir dari panjenengan yang mungkin belum kami temakan seperti itu. Terima kasih Mas Anan yang sudah kerso rawuh ke tempat saya ini selaku sekretariat. Terima kasih, semoga kita bincang-bincang kita, obrolan kita tuh nanti bisa didengar teman yang belum gabung ke ITMI, yang sudah ITMI dan mungkin bisa aktif lagi. Dan sebelum diakhiri sama panjenengan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor maupun donatur yang sudah membantu untuk kegiatan IPI Sukarjo. Itu ada Pak Minggu atau dan Mbak Indri selaku pemilik Klopostik yang ada di Sukarjo. Buat dulur-dulur teman-teman kalau misalkan mau mampir di rumahnya Pak Minggu Klopostik itu di Sukarjo di Johor. Itu alhamdulillah beliau itu yang mensupport kegiatan kami setiap bulan Mas. Jadi saya tuh sering mengucapkan banyak terima kasih. Rutin Mas Heri. Ya, rutin. Alhamdulillah. Ya, itu 60 pack itu ya bisa nasi, ya bisa snack. Ya, saya sampaikan untuk PMI Sukarjo, untuk Pak Sumarsono juga kami sampaikan bahwasanya beliau ini yang memberikan donasi ke kami. Dan sedikit banyak Herbal 21 Bapak Fauzi Romanton yang setiap event kami disupport
bantuan Mas, walaupun mungkin beda-beda untuk Alhamdulillah. nominalnya. Nggih, Jadi nggih. saya banyak ucapkan terima kasih bahwasanya beliau-beliau sudah membantu. Semoga beliau dimudahkan urusannya, ditambah rezekinya semakin ramai dan tidak lelah-lelahnya untuk membimbing kami. Jadi gitu. Nggih, Mas. siap Mas Heri. Itu teman-teman semua. Jadi di setiap daerah panjenengan pasti banyak orang dermawan. Leres. Tinggal Lobby panggil, aja, Mas. tinggal panjenengan bisa menyambungkan ibarat tali itu kita itu satu sisi tali, yang beliau yang dermawan itu juga satu sisi tali, kita sambungkan untuk terjadinya sebuah ikatan sehingga menjadi ya bisa kita katakan donatur yang bisa membantu secara umum berjalannya organisasi di daerah panjenengan masing-masing. Seperti itu. Oke, Mas sebelum Heri. itu ada tambahan Mas. Siap, Yang dari Pak Suparmen, ada Pak Lili yang kepala dan sekarang kabid di Dinas Sosial Sukoharjo. Alhamdulillah dengan itu juga welcome Mas. Jadi Welcome. alhamdulillah. Iya, Jadi buat teman-teman yang kemarin katanya menghadap ke Dinas Sosial, ini bukan Sukoharjo gitu. Iya. Itu kita membawa proposal mengusulkan kegiatan kita tuh, kita cuma dikasih uang 50.000, kita suruh pulang di Dinas Sosial yang lain. Alhamdulillah di Sukoharjo kita diterima. Iya. Jadi saya WA dengan beliau Pak Suparmen itu minta sowan ke Panggi, insya Allah dikasih waktu. Dan terima kasih juga untuk Bu Eti Suryani selaku Bupati Sukoharjo yang pada kali ini beliau luar biasa juga membantu kegiatan itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk beliau, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lebih, biasa untuk keberlangsungan kehidupan ITMI yang ada di Sukoharjo. Siap. Gitu Mas Anan. Ya, alhamdulillah juga kemarin penyampaian dari Pak Lili, perwakilan dari Dinas Sosial Sukoharjo juga. Sukoharjo ini mendapatkan penghargaan juga Mas Heri untuk di bidang pelayanan disabilitas seperti itu. Adanya sanggar-sanggar itu kan luar biasa. Terima kasih Pak Lili, barangkali nanti menonton disampaikan kepada Pak Kepala, Kepala Dinas seperti itu. Mas Heri. Begitu Mas Heri, kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga secara pribadi usaha panjenengan lancar, badan juga sehat, beserta istri, anak, dan juga seluruh keluarga besar. Dan secara umum ITMI PD Sukoharjo tambah damai, tambah rukun, dan tentunya kebersatuan kita itu bisa terjalin dengan penuh warna-warna Islamiyah. Seperti itu Mas Heri. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal. Jangan lupa untuk disenggol tombol subscribe-nya, ditendang loncengnya. Jadi ketika nanti kita mengupdate video-video baru, panjenengan semua bisa menyaksikan bagaimana semaraknya, bagaimana luar biasanya ITMI PD Sukoharjo dan secara umum ITMI yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu teman-teman, kami akhiri. Saya Anan Bukhari. Ada salah katanya, ya betul, ada Mas Heri. Saya ada salah katanya tentu dari saya, ada baiknya, ada manfaatnya. Kami syukuri, itu menjadi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.